Oke, halo kaum rebahan di seluruh penjuru Nusantara. Apa kabar kalian? Luar biasa. Ya kaum rebahan itu jangan semangat-semangat mas. Santai mas jawabnya mas. Siapa? Sekali lagi, halo kaum rebahan di seluruh Nusantara, apa kabar? Kayak gitulah, gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap saat video ini diputar dan Anda menonton, Anda lagi dalam keadaan sehat dan juga positif, karena sekali lagi hanya dengan itu teman-teman bisa selamat sampai akhirnya nanti. Dan ini adalah bagian dari video strategi yang saya janjikan kemarin. Video ini bersifat strategi karena apa? Bisa menambah atau memperkuat teman-teman. Sisi yang akan diambil adalah sisi tentang pemalas atau malas. Makanya video ini bukan untuk teman-teman yang saat ini sedang bersemangat atau bukan, tapi justru untuk teman-teman yang saat ini sedang drop, sedang lemes, dan sedang tidak bersemangat. Siapkan catatan bagi yang membutuhkan, kemudian sisakan sedikit energi untuk menonton video ini, dan jangan lupa kalau nonton sesuatu tonton sampai dengan akhir supaya bisa dapat konten yang sebenarnya. Mari kita mulai, let's go! Baik, hari ini kita akan bicara tentang kemalasan. Kemalasan adalah hal yang menyerang setiap orang di seluruh penjuru dunia. Tidak hanya di negara plus 62 saja, melainkan di seluruh dunia. Rasa malas ini dapat menghinggapi siapapun tak terkecuali. Dari mulai yang berdasi, berjas begini, atau yang hanya mengenakan kaos oblong saja. Termasuk yang nggak pakai baju sekalipun, dia bisa malas juga. Secara definisi, lalu artinya malas itu apa sih Pak? Menurut KBBI, arti malas artinya tidak mau mengerjakan sesuatu atau tidak mau bekerja, itu artinya adalah malas. Kalau begitu, berarti pada saat seseorang mulai bekerja, apakah berarti seseorang itu sudah tidak malas? Wah, saya kira nggak sedangkal itu arti atau definisi dari malas itu sendiri. Ada beberapa kemalasan yang sangat kuat yang sampai membuat orang nggak bisa kerja sama sekali, nggak mau kerja sama sekali. Ada juga kemalasan yang sifatnya adalah kontraproduktif. Artinya begini, memang dia sudah mulai mengerjakan, memang dia sudah mulai bekerja, tapi pekerjaannya dengan malas-malasan. Jadi hasilnya juga tetap tidak akan produktif sama sekali. Video ini akan berbicara tentang bagaimana caranya mengalahkan kemalasan secara tuntas. Sampai akhirnya tidak lagi rasa malas itu bisa menghinggapi kita. Di dalam perang, kalau ingin mengalahkan sesuatu dengan tuntas itu kita harus kupas banyak hal. Mulai dari siapa lawan kita, bagaimana strateginya, dan juga bagaimana langkah kita secara efisien untuk bisa mengalahkan mereka. Nah, untuk bicara tentang efisien, saya sudah pernah bikin videonya. Tonton di link di atas, supaya teman-teman bisa paham. Oh, efisien itu yang seperti ini maksudnya. Sementara di sini lawan kita adalah kemalasan tadi. Maka untuk bisa mengalahkannya kita mesti menganalisa si kemalasan itu seperti apa. Untuk mempermudah menganalisa tentang kemalasan, mau tidak mau harus pakai ilustrasi atau contoh. Beberapa kisah yang menurut saya bukan aib lah. Ini satu kebanggaan saya pada waktu sekolah terdahulu, waktu SMA. Saya bersekolah di salah satu SMA favorit di kota Solo, dan waktu itu saya menjadi salah satu orang yang sangat malas. Malas saya luar biasa. Waktu kelas 2 SMA, masih teringat jelas di ingatan saya kalau guru itu mau fair, di rapot saya harusnya ditulis tidak masuk 2 atau 3 bulan, tapi bukan hari. Repotnya, sisi kontradiktifnya adalah, di situ saya siswa yang cukup berprestasi. Kelas 2 itu saya ranking 1. Sekalipun saya menolak untuk masuk IPA, saya memilih masuk IPS. Apa yang pengen saya sampaikan di sini, pada waktu itu adalah simbol kemalasan yang luar biasa. Saya malas sekali untuk sekolah. Saya ngerasa bahwa apapun yang diajarkan di sekolah saya sudah tahu. Saya baca bukunya pun saya ngerti gitu, saya paham. Jadi lama-lama saya jadi malas. Saya berangkat sekolah pun yang saya lakukan, saya nggak masuk ke sekolah coy. Kerjaan saya adalah saya berangkat naik bus, begitu turun jalan, saya nggak menuju ke sekolah tapi berhenti di nongkrong di masjid itu untuk tiduran di situ sampai dengan jam istirahat kedua, kemudian baru masuk sekolah. Tapi gitu tetap ranking 1 sih. Nggak sombong, memang begitu kenyataannya. Nah, apa yang pengen saya sampaikan di sini, seseorang kan jadi malas kalau dia tidak menemukan sesuatu tujuan yang menggairahkan. Saya baru mulai sekolah semangat lagi itu kelas 3 mungkin, karena ada adik kelas yang saya taksir. Saya kelas 3 IPS, dan sekelasnya dia tuh lurus mentok, nggak terlalu jauh dari kelas saya. Nah, otomatis karena ada sesuatu yang menggairahkan untuk saya,
Ini menggairahkan beneran ya Mas ya. Menggairahkan untuk saya, membuat saya bersemangat kembali untuk sekolah. Pada saat tidak ada yang menggairahkan untuk saya nggak mau sekolah. Jadi nomor satu, yang membuat seseorang bisa menjadi malas apabila dia tidak punya tujuan. Punya tujuan saja nggak cukup. Ya semua orang pasti punya tujuan lah, membanggakan orang tua dan akhirnya mendapatkan karir yang sukses dan lain-lain. Tujuan pasti punya, tapi kalau nggak menggairahkan, malas masih bisa lebih kuat daripada itu. Yang kedua, ancaman. Tidak ada ancaman juga bisa membuat orang jadi malas. Ini persis seperti yang dikatakan Anthony Robbins. Saya jalankan sendiri. Kenapa saya bisa terus lolos? Saya bisa jalankan itu dan malas karena dari pihak guru nggak ngancam saya apapun. Mungkin mereka nggak tahu kali ya, karena saya cukup jago untuk membuat absensinya. Pas saya datang itu ada, itu saya cukup jago untuk itu. Karena tidak ada ancaman sama sekali, saya tetap malas juga nggak ada masalah. Tapi apabila ada ancaman yang kuat berada di belakang saya, wah kamu kayak gitu dikeluarkan dari sekolah. Sempat ada sih waktu itu, akhirnya ketahuan juga kalau saya ternyata masuknya hanya jam kedua, istirahat kedua terus begitu. Terus ditegur guru, kamu bisa dikeluarin. Wah itu cukup lumayan juga itu. Ternyata itu cukup powerful untuk membuat saya ketakutan. Untuk membuat saya merasa terancam dan akhirnya kembali lagi normal sekolah lagi. Yang ketiga adalah keyakinan yang salah, yang bisa membuat orang juga nggak maksimal. Bisa jadi keyakinan ini berkata seperti ini, bahwa kalian mau rajin, mau malas, nggak ada yang berubah dalam hidupmu, ya gitu-gitu aja. Orang juga nggak akan memilih untuk menjadi tidak malas atau rajin. Orang juga akan memilih, ya udahlah, tidak ada yang berubah kok dalam hidup saya. Mau saya rajin, mau saya malas, ya saya gini-gini aja. Nggak akan ada yang berubah. Jadi ngapain saya harus rajin, ngapain saya harus keluar dari zona nyaman saat ini, ngapain saya harus stop rebahan, orang tidak ada yang berubah. Jadi teman-teman semua, sekali lagi ada tiga hal yang membuat malas itu tetap ada dalam diri Anda. Ini salah satu cara kita menganalisa kemalasan dalam diri. Yang pertama, teman-teman, bahwa setiap orang punya tujuan, saya percaya. Saya yakin bahwa setiap dari kita punya tujuan. Tapi apakah tujuan itu cukup menggairahkan? Kalau tujuannya tidak cukup menggairahkan, maka juga tidak akan bisa membawa Anda keluar dari zona nyaman Anda, membuat Anda tidak lagi malas, nggak bisa. Yang kedua, ancaman. Ada ancaman nggak? Kalau nggak ada ancaman juga susah. Seperti cerita saya tadi, saya tidak merasakan ancaman. Baru setelah ketahuan, diancam mau dikeluarin, baru saya jadi semangat lagi. Baru saya bisa ngalahin malas. Aduh, nggak boleh nih kayak gini terus nih. Kenapa? Karena ada ancaman yang sangat powerful di sana. Yang ketiga, teman-teman, adalah keyakinan. Keyakinan atau mindset juga harus benar. Bahwasanya orang yang bekerja keras pasti dapat lebih banyak. Ya, itu satu hal yang harus kita yakinkan. Keyakinan kita harus benar dulu. Tadi kita udah bicara tentang menganalisa sebuah kemalasan. Sekarang kita bicara tentang solusinya. Harapannya kalau solusi ini dijadikan kebiasaan dalam hidup Anda, maka yang berubah ini perubahannya permanen. Yang pertama adalah, mari kita akhiri hari dengan sebuah perencanaan dan target yang akan dikejar untuk keesokan harinya. Jadi diawali dari itu dulu. Orang-orang malas itu terjadinya malas karena dia nggak punya target kan. Kemudian targetnya juga nggak powerful enough. Teman-teman mulai dulu dengan perencanaan dan besok itu mau ngapain. Punyain target yang real ya. Punyain target besok mau ngapain, kemudian jam berapa, lalu rencananya bagaimana, lalu achieve apa saja. Poin pertama itu dulu, diawali dari akhirnya. Akhir sebuah hari untuk merencanakan besok itu ngapain. Lalu poin yang kedua adalah buat sebuah ancaman sendiri untuk pagi harinya. Jadi kalau malamnya merencanakan dan tentukan target, pagi harinya tentukan ancamannya. Ini kalau saya tidak bisa menyelesaikan targetnya, anak saya nggak makan nih. Wah, itu makin kuat lagi tuh. Pagi pada saat makan, Anda ciptakan sendiri ancaman itu. Tanamkan ke dalam diri ancaman itu. Bisa jadi ancaman itu sifatnya adalah ekonomi, bisa kehidupan sosial, bisa lalu cita-cita atau impian yang juga pengen dicapai juga bisa. Tapi tanamkan itu pagi, sebelum Anda mulai. Saya ulang lagi ya, malam itu direncanakan, planning dan ditarget. Pagi itu mulai dikuatkan dengan cara ancamannya yang dikuatin. Ini kalau nggak nyampe ini, begini nih gitu. Itu akan makin kuat lagi. Lalu yang ketiga adalah kita berubah dulu blueprint keyakinannya. Yakinkan diri Anda bahwa setiap perjuangan itu nggak akan sia-sia. Yakinkan Anda bahwa sedikit-sedikit maka akan menjadi bukit. Itu benar juga loh.
Meskipun nanti ada faktor kali, ada faktor multiplikasi dan lain sebagainya, tapi tetap saja semua diawali dari sedikit. Saya sangat suka sekali sama meme yang orang sedang mencoba menggali sebuah tambang. Mungkin pernah lihat, orang mencoba menggali sebuah tambang, lalu dia mencoba, akhirnya menyerah. Padahal tambangnya tinggal dikit lagi tuh hartanya. Banyak yang seperti itu, maka keyakinan kita harus benar dulu, bahwa hasil tidak akan pernah mengkhianati kerja keras kita. Jadi nggak ada soal di situ. Orang nggak akan malas kayak gitu. Lanjut, yang keempat adalah miliki pit stop. Salah satu yang membuat pola itu gagal atau rusaknya pola rajin kita, pola semangat kita adalah karena apabila yang terjadi adalah kebosanan atau terjadi stagnasi. Maka perlu yang namanya pit stop atau cut. Supaya apa? Supaya kita nggak bosan juga. Maka si pit stop di tengah-tengah. Formula One aja butuh pit stop juga untuk ganti ban, ngisi BBM dan lain sebagainya. Demikian juga kita. Kita punya target yang sebegitu gedenya. Pernah salah satu target di hidup saya sebelumnya itu adalah punya 1 miliar pertama saya. Pada saat ngejar itu susah juga, gede juga ya. Kita penghasilan segini dapat 1 miliar lama banget gitu. Cuman perlahan-lahan pada saat kalau itu saya bagi jadi pit stop 100 jutaan ternyata nggak gede-gede amat. Sampai akhirnya itu terlampaui juga ya sudah gitu, biasa saja. Tapi awalnya kalau itu terlalu besar di dalam hidup Anda dan susah untuk Anda lihat saking besarnya, ya susah sekali, nggak akan pernah nyampe. Jadi akhirnya malas akhirnya, seperti yang saya sampaikan di awal. Akhirnya jadi malas, aduh kegedean nih. Kemudian setelah kita punya pit stop adalah berikan reward. Umpama tadi target saya 1 miliar dan Anda bisa ngebagi menjadi 100 jutaan misalkan begitu. Lalu Anda rasakan nih begitu nyampe 100 juta ya Anda perlu dapat reward yang layak untuk seseorang yang dapat 100 juta. Apa itu misalkan kayak gitu. Bebas. Yang penting senantiasa kasih reward untuk diri Anda juga supaya tetap semangat lagi dan semangat lagi. Dunia ini punya mekanisme yang unik. Setiap waktu tertentu atau momen tertentu, maka akan terjadi satu kejadian yang besar. Bisa jadi bencana, bisa jadi apapun. Dan serunya adalah di setiap terjadi bencana atau kejadian-kejadian tertentu ini, maka akan muncul pemenang-pemenang baru. Bisa jadi itu orang kaya baru, orang sukses baru, orang terkenal baru, atau apapun itu. Pasti akan muncul. Siapa pemenang-pemenang baru ini adalah orang-orang yang mampu mengambil hikmahnya dan mampu melihat segala sesuatunya dengan positif juga dan mampu mengatasi rasa malasnya tentunya. Orang-orang ini yang mampu menjadi pemenang. Satu kabar yang luar biasa menggembirakan untuk kita semua adalah bahwa saat ini kita semua, Anda dan saya, berada di dalam satu keadaan yang terancam. Kita nggak perlu bikin-bikin ancamannya. Ancaman sudah pasti ada kok. Berapa banyak di antara kita yang saat ini terancam karena adanya COVID-19, karena adanya wabah atau pandemi ini, semua orang terancam. Semua orang berpikir bahwa setelah ini akan susah. Itu adalah modal yang sama yang saat ini kita semua miliki. Dengan modal itu, apa yang kurang? Kita kurang tentukan target yang menggairahkan, kemudian keyakinan yang positif ya seperti yang saya sampaikan tadi, lalu kasih pit stop beberapa saat, dan akhirnya kasih reward. Terus lakukan itu, maka teman-teman akan jadi pribadi-pribadi yang tidak malas, mampu mengatasi rasa malas. So akhirnya saya mau sampaikan ke teman-teman, stop perbahan, ayo bangun, ayo mulai bergerak maju lagi, lepas dari rasa malas. Tadi ada step-stepnya, silahkan diulang lagi video ini supaya teman-teman bisa dapat betul-betul maknanya. Bagikan ke orang-orang tersayang Anda. Pastikan mereka bisa tonton video ini, lepas dari malasnya, lepas dari rebahannya, lepas dari putus asanya, dan mampu bangkit jadi pemenang-pemenang nanti. Jangan lupa subscribe channel Nardi Hidayat. Kita akan ketemu lagi kok di video-video berikutnya dengan tema yang masih sama, yaitu untuk menguatkan kita semua. Sukses untuk kita semua, sehat selalu, dan ciao.